Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Etika dan Tanggung Jawab Profesi, dosen pengampu Bapak Sintong Aryon Hutapea, SHMH. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rapi Anugrah dan rekan-rekan saya. Dan saya Putri Kenanga. Saya Julia Saputra BR Prangenangin. Berdirinya kami di sini, kami akan memaparkan materi mengenai profesi jaksa dan kode etik jaksa. Dadah. Halo semuanya, berdirinya saya di sini, saya sebagai pembicara satu yang akan menjelaskan tentang pengertian dan kedudukan seorang jaksa dalam menjalankan profesinya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam undang-undang ini terdapat dalam pasal 1 bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Terus, jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kedudukan kejaksaan adalah sebagai lembaga negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Beberapa tugas dan wewenang kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai subsistem atau komponen penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia tercantum dalam undang-undang tersebut. Mengenai kejaksaan, antara lain, yang pertama melakukan penuntutan di depan pengadilan, yang kedua melakukan penyidikan, yang ketiga melakukan penuntutan di luar pengadilan, yang keempat melakukan eksekusi putusan pengadilan, yang kelima melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, dan yang terakhir melakukan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan dari negara, pemerintah maupun masyarakat, baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau di luar negeri. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, dan kedudukan kejaksaan dalam sistem ketandanegaraan di Indonesia adalah sebagai organ negara penunjang yang dibentuk untuk mengawasi, melaksanakan tugas dan kinerja jaksa dan pegawaian kejaksaan. Kode etik jaksa merupakan regulasi mutlak yang dibuat oleh organisasi profesi jaksa itu sendiri yang akan berlaku pada diri jaksa itu sendiri, sehingga dalam penyusunan dilakukan secara mandiri tanpa interferensi pihak manapun. Dan ada pun prinsip-prinsip dari kode etik jaksa yang mencakupi yaitu 1. Keadilan, 2. Integritas, 3. Profesionalitas, 4. Objektivitas, serta kerahasiaan. Halo, perkenalkan nama saya Maju Maulana dari kelompok 6 tentang jaksa. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas dan wewenang dari seorang jaksa. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam pasal 30, yaitu 1. Di bidang pidana, seorang jaksa dapat melakukan penuntutan. Terus, seorang jaksa dapat melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terusnya, jaksa bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat. Dan seterusnya, seorang jaksa dapat melaksanakan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, yang terakhir, seorang jaksa melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, seorang jaksa dapat dapat bertindak di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, seorang jaksa dapat melakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Terus seorang jaksa dapat melakukan kegiatan pengamanan kebijakan penegakan hukum dan seterusnya
seorang jaksa dapat melakukan pengamanan peredaran barang cetakan. Selanjutnya, seorang jaksa dapat melakukan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Seterusnya, seorang jaksa dapat melakukan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Yang terakhir, seorang jaksa dapat melakukan penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal. Terima kasih. Hai guys, jadi aku materi yang keempat akan menjelaskan kendala apa yang dialami oleh jaksa. Yang kita ketahui bahwa ketika mencari suatu pembuktian dalam suatu perkara, maka di situ tugas jaksa. Apa aja sih kendala jaksa ketika ingin membuktikan suatu perkara? Next slide. Pokok perkara yang dicantumkan oleh penyidik di BAP tidak fokus atau melebar kemana-mana. 2. Penyidik menggunakan pasal yang tidak sesuai dengan suatu perkara. Yang ketiga, alat bukti yang ditemukan oleh penyidik tidak dicantumkan secara lengkap di BAP. Keempat, kelengkapan syarat formil dan syarat material tidak dilengkapi di BAP. Itu menjadi kendala bagi jaksa. Yang kelima, jaksa sulit memahami dan pelajari apa yang ditulis di BAP oleh penyidik. Yang keenam, terjadi bolak-balik berkas dalam suatu perkara di mana jaksa dan penyidik saling bertolak belakang. 7. Ketidakharmonisan antara jaksa dan penyidik, jadi penyelesaian perkara yang terlalu lama. 8. Jaksa sudah memberikan suatu perintah kepada penyidik untuk menyelesaikan BAP, tapi penyidik tidak menyelesaikannya. Nah, itu juga jadi permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Lau dari kelas 9 C mata kuliah Etika Hukum. Sini saya akan menjelaskan terkait dengan karir jaksa. Jaksa adalah seorang profesional hukum bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan pada saat proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Jenjang karir jaksa diatur dengan aturan internal, yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia. Baik, jenjang karir jaksa terdiri dari 3 kategori, yaitu jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Baik, yang berikut adalah jenjang karir jaksa dalam jabatan fungsional. Yang pertama yaitu ada jaksa ahli pertama, yang terdiri atas jaksa dengan pangkat golongan ajun, jaksa madya, dan jaksa ajun 3. Jenjang paling awal ini akan ditetapkan pada Kejaksaan Negeri tipe B atau cabang Kejaksaan Negeri. Yang kedua, jaksa ahli muda, terdiri atas jaksa dengan perangkat atau golongan jaksa pertama atau disebut dengan 3C, dan jaksa muda atau 3D. Jenjang ini akan ditetapkan pada Kejaksaan Negeri tipe A atau Kejaksaan Tinggi. Baik, yang ketiga yaitu ada jaksa ahli utama, terdiri atas jaksa dengan pangkat golongan jaksa madya, yaitu 4A, dan jaksa utama pertama yaitu 4B. Jenjang ini akan ditetapkan pada Kejaksaan Tinggi. Jaksa ahli yang keempat yaitu ada jaksa ahli tinggi, terdiri atas jaksa dengan pangkat golongan jaksa utama muda 4C, dan jaksa utama madya, dan 5D. Jenjang ini akan ditetapkan pada Kejaksaan Agung. Yang kelima yaitu ada jaksa ahli utama tinggi, terdiri atas jaksa dengan pangkat atau golongan jaksa utama atau dengan disebut dengan 4E. Jenjang ini akan ditetapkan pada Kejaksaan Agung. Gaji jaksa di kejaksaan dibagi menjadi beberapa, yaitu jabatan struktural, jabatan fungsional, umum, dan jabatan fungsional. Jaksa mendapatkan gaji, tunjangan kinerja, dan beberapa tunjangan lain seperti tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan lauk. Besaran tunjangan kinerja PNS di kejaksaan mengacu pada kelas jabatan jabatan sesuai dengan peraturan Jaksa Agung. Baik, demikian penjelasan dari saya terkait dengan karir jaksa.
Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi yang telah kami berikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Bye. See you guys.